Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini saya selaku host B5 akan menanyakan seputar sampah dengan kalian berdua. Dan pertama-tama saya akan menanyakan tentang identitas kalian. Dengan masnya dari mana? Saya berasal Ternate 6, Puri Praja Pemalang. Dengan masnya? Rumah saya di sini tuh di belakang kamera, tempatnya di Jalan Sulawesi 1. Iya. Kenapa nanya ya? Nggak usah nanya. Dan tujuan kalian ke sini mau menanyakan apa? Saya ingin membuat tugas P5 Iya, gitu podcast. aja. Dan Anda jadi hostnya. Kita sebetulnya dari narasumbernya. Oh, iya. Nah, langsung ke intinya aja ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang sampah, bagaimana tanggapan tentang kalian yang sudah membludak sampah di Pemalang? Menurut Erlo aja dulu. Sampah di Pemalang ya sudah beberapa tempat ada yang ya sudah dipilah-pilah, itu udah mulai bagus. Dan beberapa tempat juga ada yang masih berserakan dan menumpuk. Bahkan itu ada tuh TPA di Pesalakan sampai ditutup karena sampahnya banyak gitu. Dan masnya pernah membuang di TPA Pesalakan? Pernah. Kapan itu? Nggak tahu lupa. Lupa. Dan Mas Bagus ya? Saya sih belum pernah sama Kalau sekali. Mas Bagus membuang sampah di area mana saja? Biasanya di depan rumah. Di depan rumah kan ada tong sampah, kenapa buangnya dari jauh-jauh? Harus tong sampah aja. Gimana sih? Bukan Dan dikali. kalau yang di depan rumah itu tong sampahnya udah menumpuk, itu harus dibuang di mana? Kan ada orang-orang yang ngambil sampah. Gimana sih? Ya, Aja bener lagi. tuh, bener lah ya. Bener banget. Dan menurut kalian bagaimana sistem pengolahan sampah yang ada di Pemalang? Apa sudah berjalan dengan baik? Ya lumayan. Ya kan karena di SMA 1 udah mulai ada pemilahan sampah itu Itu setiap hari apa itu? setiap hari Jumat pagi. biasanya di sesi jadwal. Seperti apa? Isinya Habis siapa ya dipilah apa aja sampahnya coba. yang dipilah? Itu botolnya dulu, tutup botol sama itu label botolnya. Terus botolnya diapain ini? Habis itu dipeleotin diinin, terus disetorkan ke itu omul. Bukannya Bu Yunita ya? Aduh, payah sekali. Dan jenis apakah yang sudah dikelola? Sampah jenis apakah yang sudah dikelola? Itu botol plastik gitu. Ya kalau kardus Itu kan bisa didaur ulang lagi. Gimana sih? Jadi apa? Jadi kertas jadi kertas. Bisa. Dan sampah B3 atau yang dikenal dengan sampah berbahaya, beracun, apakah bisa mengingkar jika dikelola dengan baik? Ngomong apa? Saya ulangi. Sampah B3 atau yang dikenal dengan sampah berbahaya atau beracun, apakah bisa merugikan bagi orang lain jika dikelola? Kamu dulu loh. Jika dibuang sembarangan dapat merugikan orang lain, dapat merugikan ekosistemnya di tanah. Itu nanti tanah jadi rusak. Dampaknya ke tumbuh-tumbuhan, itu banyak nyamuk, sarangnya nyamuk. Itu Kalau kena hujan, dampak negatifnya bagi orang-orang sekitar. Ya banjir kan, selokan banjir, gimana sih? Kalau menurut saya itu sama B3 itu nanti bikin orang kena virus, kena HIV, akan bekas suntikan. HIV kan kelamin loh. Lah kan dari sampah B3 kan sih. Dan apa dampak-dampak jika sampah B3 tidak ditangani dengan baik? Kayak tadi lah, itu jadi orangnya bisa kena virus HIV itu kan karena sampahnya kan kimia atau bekas orang sakit. Terus nanti sama tanahnya nanti jadi rusak itu kan karena itu kimia lah. Kalau Anda buang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan penyakit enggak? Kan sudah dijawab, iya. Sama B3 tapi B3. Bener lah itu dijawab. Oke. Dan bagaimana cara pengolahan sampah yang kamu ketahui di lingkungan? Menurutku itu dirongsok. Kan ada orang lewat tuh, rongsok.
kita jual di situ terus dapat uang. Ya menguntungkan kita juga, jangan dibuang sembarangan. Apakah Anda tahu merongsok? Tahu lah. Tahu. Berapa banyak itu sampah yang Anda kumpulkan? Biasanya satu karung itu bisa dihargain ini 15.000, 20.000. 20.000. Itu jenisnya sampah organik apa antara organik? Organik lah. Organik. Apa aja Organik. itu? Organik. Anorganik. Anorganik. Botol-botol ya. Dan organik saya lupa. Tipe-tipe lah. Dan apakah kamu tahu tentang daur ulang? Kalian berdua. Daur ulang. Daur ulang itu Kalau dulu lah. apa sih menggunakan kembali kan? Iya. Ya, menggunakan sampah yang biasa dibuang itu bisa dipakai lagi. Ya, dibuat baju kayak 10 kelas 10 itu P5-nya itu membuat sampah dari baju bisa dibuang. Membuat sampah dari baju apa membuat baju dari sampah? Balik itu. Membuat baju dari sampah. Kan sampah dari baju. Sampah dari baju. Loh? Loh, baju dari sampah. Dari sampah. Ya. Dan apakah yang kalian ketahui jika daur ulang bisa diterapkan pada sampah organik? Ya, sampahnya nanti dikubur terus nanti jadi pupuk gitu harus jadi kompos nanti kan bisa terurai nanti tanah jadi subur loh gitu. Apakah Mas Tanya nih. Elo pernah melakukannya Iya pernah mengubur sampah? ya pernah Gimana sampah organik contohnya? di kebun itu kan bikin lubang 1 meter terus nanti sampah-sampah organiknya dibuang nanti ditutup lagi gitu. Ya, coba tanya ke Mas Bagus. Menurutku itu jangan ditanam, harus ada ini apa kayak lalat itu apa tuh, Nanti baunya busuk kan. enggak uget-uget kayak maggot dibuat buat makan maggot aja, jangan ditanam menurutku itu. Terus makannya buat makanin ayam kan inilah sama. Dan langkah-langkah sederhana apakah yang dilakukan masyarakat untuk memilah sampah dengan jenisnya? Film ulang Langkah-langkah sederhanakah yang bisa dilakukan masyarakat untuk memilah sampah sesuai jenisnya? Hello dulu. Sediakan tempat sampah yang berbeda-beda untuk sampah organik dan anorganik terus dikasih tanda terus itu dipisah antara botol kaca sama botol plastik. Soalnya botol plastik ya susah diurai tapi masih bisa diolah itu. Kalau botol kaca masih bisa dipakai lagi gitu. Dan Mas Bagus, apakah sehariannya itu membuang sampah itu ada berapa banyak? Ya saya nggak pernah gitu beli yang buat plastik itu kayak botol minuman, nggak pernah. Biasanya itu kayak buah-buah pisang, biasanya beli itu buat dikasih maggot, buat beli kasih ayam. Emang ada maggot di rumah? Ada banyak. Saya ini peternak maggot di rumah buat makan ayam. Dan di rumah kalian berdua, sampah apakah yang paling banyak? Apa sih? Oh, organik dan anorganik. Kayak botol plastik dan sampah daging itu, daging ayam atau buah-buahan atau sayur itu. Dan apa manfaatnya jika kalian membuang sampah di tempatnya? Itu lebih bersih Sih lah. Terus kalau misalnya ada tukang sampah datang, buangnya jadi lebih gampang loh, nggak usah sampahnya nggak usah bersihin itu. Dan apakah di sekolah kalian sudah bersih? Di lingkungan sekolahnya sama-sama masih kan bisa lakukan? Wah, kacau. Masih banyak orang murid guru itu masih buang sampah sembarangan. Tapi beberapa ada yang sudah bersih karena sampahnya sudah mulai dipilah atau nanti kan itu dijual dikumpulkan ke guru. Setiap hari Jumat sih. Kalau di sekolah yang paling banyak membuang sampah itu sampah yang macam apa? Gelas plastik dan botol plastik. banyak botol. Ya itu paling sering kan. Styrofoam. Ya. Ya tanya lagi. Tanyain. Oh, ya. Gak apa-apa, nggak usah malu-malu, kita mah santai aja orang. Tindakan apa yang kalian lakukan jika
melihat seorang yang membuang sampah di tempat kalian akan Sembarangan. ya Tegur, tegur, Ditegur tegur, lah. tegur. Terus suruh bersihin sampahnya. Sekarang tanya ke hostnya nih. ya. Apakah Anda sudah bisa memilah sampah? Ya bisa. Apa-apa aja yang dipilah? Seperti sampah sama plastik-plastik, Ya. sama kardus, dan sampah-sampah yang apa anak-anak kecil jajan itu loh, kayak sampah-sampah apa jajan-jajanan 500-an itu. Ya, Nugget-nugget. biasanya saya kelola. Kelola. Apa? Kelolanya jadi apa itu? Ya dibuang di TPS atau dikelola menjadi bahan-bahan yang bisa digunakan lagi. Seperti apa? Bahan yang digunakan lagi. Seperti contohnya plastik, apa botol-botol itu bisa dikelola menjadi ya mainan anak-anak lah, mainan seperti mobil-mobilan gitu kan, bisa dibikin Iya. mobil-mobilan gitulah. Nah, ya, lanjut. Nah, Ya, tanya ada lagi. mau tanya apa ke saya? Barangkali mau tanya. Nggak ada. Nggak penting juga tanya kayak gitu. Penting untuk menjaga untuk Kan udah supaya Dikasih itu tahu ya loh. lo. Supaya apa bisa lebih paham Paham, bareng-bareng luas, gitu. luas. Udah, tanya aja langsung, Lehan. Oh, mau tanya nih ke Bagus. Aduh, Sejak kapan memelihara magot? sejak tahun 2009 saya sudah 2009. terjerumus ke dunia magot perlalatan. 2009. 2009. 2009 atau 2019? 2009. Itu masih umur berapa itu 2009? Saya masih 1 tahun. Itu bukan saya yang ternak magot. Itu bapak saya, keluarga saya yang ternak magot. Saya yang magot udah dari tahun 2009. Itu bukan saya yang melihara magot, cuman bapak saya yang melihara magot dari lalat. Ya, maaf tadi ke skip. Ada iklan. Ada iklan. Ada Di situ iklan. tadi Mio. ada bermasalah. Dan kenapa Bapak Anda suka memelihara magot? Karena itu bisa dibudidayakan, bukan budidayakan dari buat makan lele, ayam, sama bebek, bisa itu. Buat mancing juga bisa. Berarti sudah memelihara magot sebelum viral ya. Sebelum viral. Wah, mantap Mantap sekali. sekali. Di rumah Anda menjual lele gitu? Hmm? Menjual lele gitu? Di rumah saya bukan lele tapi ayam. 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 Saya melihara ayam, anakan ayam bisa dijual dengan sekitaran harga 1.000 itu anakan ayam satunya 10.000, duanya 2.000, duanya 30.000. Jualnya di mana? Biasanya di ternak ayam. Satunya 10.000, duanya 30.000. Kok gitu sih? Bisa. Sudah agak kehabisan ide. Enggak, bukan juga bisa ide. Ini lagi mikir banget. Tanya aja lagi setelah tentang seputar apa. Apakah ayam itu membawa sampah-sampah ke rumah Anda? Ayam nggak bisa sampah. Ayam kan hewan. Ayamnya missing Bro. ya. Ayam cuman paling ayam nemblek doang, nemblek jadiin tuh pupuk di congkel. Kamu yang bikin pupuknya. Ya jadiin pupuk lah, kalau udah banyak jadiin pupuk, bisa dikira pupuk tai ayam. Apakah kalian berdua ada yang membuat kerajinan, apakah yang dari sampah-sampah di sekolah apa di lingkungan rumah? Di sekolah ada tuh galon kas. dilukis ya kalau. Dilukis ya. Terus diapain lagi? Ini biasanya aku dari kecil itu botol-botol gitu kaleng buat soblem itu mainan dari kaleng. Iya. Disusun kan tuh spiritus aqua spiritus ya. Yang pakainya itu kaleng Brayben ya. Brayben itu jangan dibuang itu, emang buat mainan, bermain masih kecil. Penting banget itu. Main pas puasa. Main puasa. Pernah main sebelum tidak? Saya pernah. Barang dari mukanya aja nggak kelihatan Mukanya tukang main. no lab.
Dan menurut kalian berdua, sampah apakah yang paling berbahaya dan menyebabkan penyakit demam berdarah apa penyakit lainnya lah? Kan udah dijawab itu. Ya, sampah apa aja? Nah, sampai itu yang kayak galon-galon itu kan kalau hujan udah ada Ada benang airnya. air. Terus nyamuk itu datang buat nalur-nalur situ. Itu bahaya. Bahaya banget ya. Bahaya Apakah banget. Anda pernah menyaksikan sendiri nyamuk-nyamuk itu di rumah Anda? Wah, kacau ada. Ban-ban Nyamuk tahu di ban. mana? Ban itu kalau udah ini di rumah saya juga ada ban besar banget dari truk. Ada genangan air habis hujan. Terus ada nyamuk situ, cincin-cincingnya banyak banget. Kenapa Anda nggak dibuang itu banyak aja? Itu kan buat tanaman. Gimana sih ban buat tanaman itu bisa buat Kenapa tanaman. nggak ditutupin? Tutupin gimana? Ya biar nggak kena hujan loh. Kan nggak bisa. Taruh di depan rumah. Kayaknya setahu saya depan rumah Anda itu jalan. Jalan. Bukan kayak kebun gitu loh. Kebun banyak di rumah saya itu. Nih, ini rumah saya. Ini kebun saya. Di kebun saya itu ada dua. Satunya lapangan. Itu pun lapangan bapak saya dulu. Lapangan bapak saya. Lapangan bapak saya. Taman besar. Kalau bapak Anda sendiri itu kerjanya ngapain aja? Ya, ternak magot sama ayam itulah, ayam lele. Itu hobinya ya. Hobi saya itu bapak saya udah nggak kerja. Yang kerja itu karyawan bapak saya. Berarti bapak Anda itu bos apa? Bos magot di dunia. Bos banget. Kalau sekarang viral bagaimana? Apakah takutnya banyak yang beli? Wah, kacau, banyak banget nanti kalau viral. Ini saya mau buat channel YouTube, TikTok buat ngerekam ini yang magot itu. Buat viral editing gitu, biar viral. Habis itu ada yang beli banyak. Dan apakah di kalian berdua di rumahnya sudah bersih dari sampah? Apa masih ada yang berserakan samanya? Masih ada yang berserakan. Jelas. Contohnya siapa yang banyak membuang sampah di tempat Anda tinggal? Saya sendiri. Mas kamu lah. Sama Aku siapa? sendiri. Sama siapa yang buang sembarangan? Ya sama anggota keluarga kan pada buang sampah semua. Tapi dijadiin satu itu, sampahnya banyak. Pernah buang sampah di kamar gitu? Apa enggak? Enggak pernah. Nanti kotor seperti kandang binatang. Kalau Mas Bagus sendiri? Di rumah saya udah bersih, cuman banyak di gudang-gudang di tingkat 5 kan, rumah saya di tingkatnya 4. Di tingkat maksudnya tingkat 4. Di rumah saya tingkat 5, di gudangnya itu tingkat 4 buat gudang. Banyak banget sampah yang gak kurus kayak. Kenapa nggak didaur ulang lagi supaya bisa dipergunakan lagi? Ya gimana ya, aduh itu fungsi lah, itu banyak fungsi, bisa dijual cuman rugi. Kita kan buat makot gitu ya, buat ternak makot. Ya kan sampah organik contohnya bisa jadi kursi ini kan bekas kayu. Kayu ini Ini murah, kalau jual mahal bisa puluhan juta. Oh, ini kan. betul tuh. Sangat sulit kan. Berapa lah mas? Menit. Setelah ternak Bunyi-bunyian tambah dikate. Ya, lo ambil lo. apakah kita tutup saja? Burung. Itu bisa tutup. Jangan. Mendingan Itu bisa tuh, bisa. Nakut kok. Bisa sih. Itu baik cucu. Dan apa tanggapan Mas Bagus tentang magot itu? Manfaatnya, dampaknya, negatif dan positifnya. Kalau negatif ini satu lagi nih, dampak dari makot itu nggak ada aslinya negatif, cuma positifnya ada banyak. Contohnya itu buat makan ayam, buat makan ikan, buat inilah, buat daur ulang ini sampah-sampah organik kita makan. Kalau negatif, kalau maksudnya bau nih magot itu nggak bau. Tadi bilang nggak ada negatifnya. Ya kan ini banyak orang yang salah mengira kalau magot itu banyak yang dampak negatif kayak bau gitu. Kalau magot itu setahu saya itu nggak bau sama sekali, walaupun itu dari apa sih namanya itu belatung dari lalat itu. Soalnya nggak bau itu, soalnya lalat terpilih sih, bukan lalat dari makanan kayak makanan kotor terus sampah itu enggak.
Ya bukan dari lalat hijau. Iya enggak. Lihat laut BFF. Tadi di rumah kamu isinya lalat dong. Banyak. Enggak, itu di karangan rumah saya. Ini rumah saya di sini. Ini karangan rumah saya. Ini karangan futsal. Futsal saya. Jadi di karangan saya itu banyak maggot, banyak lalat, bukan di rumah saya. Rumah saya tingkatnya 5. Ya itu, ya bisa itulah. Dan kalian berdua sehari dalam seminggu itu mengumpulkan sampah itu berapa banyak? Sehari paling dua kantong plastik yang gede banget itu minimal. Mas Bagus. Kalau saya itu nggak pernah, ya nggak pernah lah, jarang kalau beli Alfamart doang. Paling ya jarang ke pasar lah. Biasanya beli di mall, di Alfamart. Jangan jarang ke pasar, bau juga nggak cocok sama saya, alergi lah. Kalau sampah basah itu kalau dikelola itu menurut Anda itu merasa jijik atau tidak? Dalam ulang. Kalau sampah yang dikelola sampah basah itu kalau dikelola pakai tangan apa maupun alat, Anda merasa jijik enggak? Tergantung itu dari mana. Kalau dari tempat rumah saya itu kan airnya bersih itu, jadi nggak kotor lah. Beda kalau di tempat sampah itu, kayak tempat sampah kan gede banget tuh. Itu kalau ada air, banyak air kan bau. Lembab jadi bau. Itu Di lingkungan rumah Anda itu ada berapa banyak sampah yang di selokan itu? hah? Selokan. Iya, selokan kayak apa? Kali kecil gitu. Aduh, Sudah sedikit. Sudah sedikit. Iya, Karena mesti ada orang yang membuang sampah di situ. Iya kan di dekat rumah saya itu ada selokan. mohon maaf nih, rumah saya itu perumahan elit, nggak ada kali-kali gitu, nggak ada selokan. Minimal ada orang yang nganter ini apa sih? Nganter itu, yang nganter privasi lah itu buat buang sampah. Ya. Nah, jadi sekian. Itu doang. Iya. Iya sudah. Sekian Sudah lama sekali Iya, kita. Pertanyaan dari saya, sekian, terima kasih untuk kalian berdua atas peluang waktunya untuk datang menanyai saya. Bukannya Anda yang Anda. nanya saya. Oh iya. Mana sih lu? Wah. Sekian Lu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.